Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbak D. Ini di sini lagi hujan gede guys, tuh. Denger ya guys, ini Mbak D baru nyampe dari tempat kerja, pulang kerja. Mbak D sangat luar biasa capeknya. Jadi hari ini Mbak D pulang kerja sangat-sangat capek guys. Jadi alhamdulillah udah nyampe dengan selamat guys, walaupun tadi hujannya besar. Hujan itu kalau nyetir kurang begitu nyaman guys. Jadi apa ya, walaupun jalan tol tuh apa namanya nggak macet gitu ya, tapi bahaya juga gitu karena apa ya, gelap gitu loh guys. Jadi kita tuh di belakang orang itu nggak kelihatan banget. Jadi aduh, agak sedikit ini guys, apa bahaya juga gitu maksudnya. Dan Mbak De sudah nyampe dengan selamat. Mbak De bersyukur tidak ada suatu apa yang kurang. Sekarang ini Mbak De nggak bisa keluar, makanya Mbak De nge-vlog dulu. Dan Mbak De tuh nggak ada payung guys, jadi Mbak De nggak bisa keluar. Kalau keluar basah semua. Atau Mbak De lari pun tetap aja basah guys. Karena ini kalau ke rumah ya, kalau lari 2 menit sih. Tapi Mbak De kan jalan pelan-pelan guys. Nah disitu bisa kehujanan. Makanya hujan-hujan di dalam mobil nge-vlog. Ya cerita tadi gimana kerja guys, apa lumayan walaupun capek. Ini jatuhnya pada hari Jumat guys, jadi weekend sudah tiba. Mbak De selalu bersyukur guys kalau weekend, karena Mbak De bisa menikmatin hari gitu loh. Karena hari-hari biasa tuh Mbak De harus bangun pagi guys. Kadang-kadang Mbak De kalau bangun pagi gitu Mbak De liatin sofa gitu, pengen geletak. Karena apa ya, Mbak De tuh jarang sekali gitu pagi-pagi geletak di sofa, kecuali weekend aja Mbak De nggak bisa geletak karena ngerjain kerjaan rumah tangga guys ya, kayak setrika, nyuci, itu semuanya Mbak De kerjain weekend. Nah makanya hari weekend nyantai gitu loh, maksudnya ya pengen di sofa tuh paling nggak tenang guys, karena lihat ini belum dikerjain, itu belum dikerjain begitu guys. Jadi apa ya, jadi kalau jatuh hari weekend ini Mbak De senang sekali gitu ya. Jadi luar biasa guys, kalau udah Jumat itu Mbak De senang banget. Ini Mbak De kasih lihat apa namanya depannya guys. Ini Mbak De nyetir sendiri guys, jadi jangan dibilang alah mobilnya mobil keren loh, ada bintangnya loh guys tuh. Mbak De sombong banget. Oke, Mbak De kasih lihat luar ya, hujan. Tunggu tak balik. Tuh guys, ini belum musim gugur guys. Tapi karena kemarin ini cuaca terlalu panas, jadi terlalu panas itu juga nggak bagus. Itu tanaman jadi kuning-kuning, padahal belum masa gugur guys. Udah kuning-kuning, jadi di sini nih tanaman terlalu panas juga nggak bagus, terlalu dingin juga nggak bagus. Nah jadi mereka udah kayak musim ini guys, musim gugur, padahal belum musim gugur guys, masih lama sebenarnya. Boleh dibilang baru juga bertumbuh, masa udah mau musim gugur lagi. Tapi ya begitulah guys, apa namanya, musim hujan jadi kayak gini gitu. Apa namanya, kalau cuaca tidak bagus gitu loh maksudnya. Jadi ya resikonya seperti ini.
tanaman itu udah pada rontok gitu loh ya, jadi kelihatan hujan terus gitu guys. Nah hujan terus tuh memang ini apa namanya ya mbak dia nggak ada payung guys, jadi mau keluar tuh nggak bisa gitu loh ya. Jadi ya udah mbak dia tungguin aja. Ini mbak dia pada lagi nungguin tempat parkir yang nyaman, tapi ya nggak apa-apa lah mbak dia parkir di jalan, karena yang penting mbak dia parkir gitu ya. Tapi mau keluar nih, aduh mbak dia takut sakit guys kehujanan. Tapi nggak apa-apa, bikin vlog dulu gitu. Jadi begitu guys ceritanya ya. Alhamdulillah lah guys, mbak dia itu walaupun kerja keras jungkir balik orang bisa bayangin guys mbak dia jungkir balik itu seperti apa gitu kan. Nah, kayak gini guys, jungkir balik itu berangkat pagi pulang sore itu buat mbak dia jungkir balik gitu kan. Nah artinya jungkir balik di sini itu tadi mbak dia sih bersyukur aja guys, walaupun jungkir balik tapi masih ada kerjaan gitu loh. Orang lain cari kerjaan susah, dan mbak dia bersyukur mbak dia masih bisa kerja, dan kerjaannya pun masih apa bagus lah gitu. Jadi aman-aman saja begitu guys, walaupun berangkat pagi pulang sore, tapi inilah kerjaan yang mbak dia cintai. Begitu guys. Jadi ini orang kehujanan guys, kelihatan sebentar lagi karena hujan deras guys. Mereka nggak pakai payung lagi, pakai payung neng, abe payungan berdua guys. Mesra-mesraan ngalang-ngalain Mbak Di jaket pun nggak ada. Jadi gini guys, di sini nih kalau turun suhunya juga kalau hujan suhunya tuh juga cepet turun ya. Jadi lumayan dingin juga ya, dinginnya oke gitu loh guys. Tapi Mbak Di ini habis keringatan, Mbak Di berusaha inilah guys agak sedikit menghindar gitu. Nanti kalau Mbak Di sakit, Mbak Di nggak bisa nguli lagi. Nguli itu Mbak di lain sisi juga hiburan gitu guys, karena kalau Mbak di rumah terus gitu bosen juga gitu, karena Mbak Di itu orangnya bukan wanita yang betah di rumah gitu loh. Kadang kangen di rumah terus gitu guys, tapi sehari 2 hari cukup. Kalau terus-terusan gitu Mbak Di nggak bisa. Nah jadi apa namanya, kerja itu buat Mbak Di juga penting gitu loh, karena hiburan juga. Mbak Di merasa gimana ya, kalau kerja itu positif gitu loh ya. Walaupun kerja itu ya nggak gampang guys, banyak juga ada tebusannya, ada customer yang cerewet, ada yang aduh ngeroweng, belum lagi Mbak Di kadang order barang salah. Nah itu ya dimarahin sih enggak guys, tapi ya stres juga gitu, karena Mbak Di harus tanda tangan, harus ini harus itu gitu kan. Tapi Mbak Di pikir memang namanya juga lagi tugas gitu ya guys ya, kerja. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kerjakan dengan senang hati, pasti bahagia juga gitu guys. Jadi pekerjaan tuh buat Mbak Di cukup penting juga gitu. Makanya walaupun Mbak Di saat ini capek guys, jadi Mbak Di tuh ada senangnya. Jadi Mbak Di nggak merasa gimana-gimana. Mbak Di pulang sekarang masak, makan pun nikmat gitu guys ya. Bukan berarti kalau nggak kerja nggak nikmat gitu, enggak, tapi beda guys. Kalau kita sudah seharian kerja rasanya pulang tuh seneng gitu loh, seneng, merasa bangga. Ternyata
inilah hasil gitu ya dari bekerja. Jadi apa ya, tadi bangga ya, ternyata hari ini aku sudah menjalankan tugas sampai 9 jam gitu ya. Jadi itu salah satu guys, apa, kebanggaan Mbok D. Jadi Mbok D kerja tuh bangga, apalagi kerja di sini guys, itu tidak main-main gitu loh. Karena pekerjaan di sini tuh berat. Selain otak yang diperas, tenaga juga diperas sampai Mbok D kileng-kileng gini. Kalau kerja Mbok D harus kileng-kileng guys. Bukan harus, tapi memang capek guys. Jadi rambut diikat di atas, sudah selesai begitu. Nah inilah cerita daripada Mbok D pergulian di Jerman. Jadi Mbok D merasa bangga aja gitu loh, bisa kerja di Jerman, naik mobil sendiri. Dulu kalau Mbok D nguli boro-boro bisa naik mobil, sendal jepit aja gak gablek guys. Tapi ini karena nguli guys, ini hasil daripada Mbok D sendiri. Jadi ini keringetnya Mbok D yang setiap hari netes-netes tuh Mbok D bisa beli ini. Ini ya lumayan guys, walaupun kecil. Orang bilang, "Yalah mobil kayak gitu aja kok." Aduh, ini buat Mbok D sudah luksus guys. Merci gitu loh. Mbok D bukan menyombongkan diri guys, karena ada orang yang bilang mobil kayak gitu aja dipamer-pamerin. Loh, buat Mbok D ini sudah luar biasa guys, karena Mbok D dulu boro-boro punya mobil. Aduh, becak aja nggak punya, sepeda aja nggak punya gitu kan. Nah sekarang Mbok D dikasih mobil seperti ini, bukan dikasih, maksudnya bisa beli gitu ya. Hasil daripada keringat Mbok D, sing netes-netes setiap hari. Ya bangga lah guys. Jadi mobil ini hasil keringatnya Mbok D sendiri. Ini mobil mau apain itu nggak ada orang yang berani ngomong guys, karena punya Mbok D sendiri gitu loh. Ya, sampai asuransi dan lain-lain Mbok D bayar sendiri gitu guys. Jadi bukan Pak Le, bukan mantan, tapi Mbok D sendiri ya. Jadi kalau dibilang mobil kecil nggak apa-apa, biar kecil milik pribadi gitu guys ya. Nah inilah Mbok D, bangga dengan apa yang dipunya, bangga dengan hasil jerih payahnya. Yang ini guys apa, buat Mbok D ini sangat luar biasa gitu loh. Jadi jangan dibilang ini apa mobil murah kecil gitu, enggak guys. Buat Mbok D ini sangat luar biasa sekali. Harganya pun juga buat Mbok D sangat luar biasa. Nah, jadi aku nggak tahu di Indonesia harganya berapa guys. Jadi buat aku di sini cukup mahal ya. Tapi alhamdulillah dengan jerih payah Mbok D bisa beli, dengan keringetnya Mbok D. Mbok D nggak nalak orang guys, nggak nalak laki-laki, karena Mbok D itu pantang menalak laki-laki. Mbok D adalah wanita yang mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri, tidak mau gandoli orang laki itu guys ya. Jadi kalau Mbok D disepelekan, mobil kecil lah, apalah, kerja gitu aja, ya cobalah guys. Siapa yang mampu kerja seperti Mbok D, silakan. Bangun jam 3 pagi, pulang jam 3 sore. Dan itu Mbok D kerja itu dari dulu guys ya. Mbok D bantu adiknya Mbok D bangun rumah di Indonesia. Mbok D kerja jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu Mbok D kalau mau berjuang Mbok D bisa, dan sampai saat ini gitu. Jadi ada nggak yang bisa bekerja kayak Mbok D gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang Mbok D ini apa ya, nggak punya otak lah, kampungan lah, ya monggo-monggo aja. Yang ngomong itu artinya memang merasa lebih hebat daripada Mbok D. Tapi coba duduk di posisinya Mbok D, mampu nggak gitu. Kalau mampu, taruhan sama Mbok D, tak bayari guys, bener. Kalau bisa kerja kayak Mbok D, yang fleksibel ya,
nggak sekolah tapi bisa kerja di Jerman yang sangat luar biasa. Ya, dikasih kepercayaan sama suatu perusahaan yang menurut manusia itu impossible, guys. Tapi inilah kenyataan yang Mbok dialami gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya bla 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 tok, tapi ini kenyataan kehidupan Mbok D. Ya. Jadi kalau Mbok D disepelein, nggak punya otak lah, nggak berguna lah, itu kan menurut orang. Menurut orang tersebut, guys, karena ini cuma orang satu yang mengetrek-ngetrek Mbok D. Lah, nggak satu sih, guys, mungkin ada beberapa orang gitu loh, tapi nggak banyak, guys. Ini satu grup, ya. Terus satu biji orang gitu. Jadi satu grup ditambah satu biji gitu aja. Itu aja sih, guys. Jadi apa? Mbok D bukan orang yang suka menalak gitu loh, menalak laki-laki lah, menalak siapapun gitu ya. Enggak, guys. Mbok D itu orangnya suka kerja keras dari dulu ya. Maka dari itu suatu hari Mbok D kerja di suatu perusahaan sampai saat ini. Mbok D dikasih tugas yang sangat luar biasa, yang itu tuh semuanya impossible gitu, guys. Tapi inilah kenyataan. Kenyataan yang ada seperti itu, guys. Jadi bukan impossible lagi, tetapi real gitu loh ya. Jadi Mbok D itu kalau dibilang nggak punya otak, bohong. Mbok D punya otak, guys. Otaknya di mana ya? Di sini kayaknya. Aku ada otaknya, guys, di sini. Karena aku sekarang bisa ini, guys, bisa apa? Kerja pakai komputer, kerja sama kasar gitu ya, sama kasir maksudnya. Nah, jadi kalau nggak punya otak itu nggak mungkin, guys. Jadi Mbok D itu punya otak, guys, begitu. Aduh, makanya, guys, Mbok D ini nggak nyindir siapa-siapa, guys. Mbok D ini cerita kenyataan yang Mbok D dihina, dia trek-trek sama satu grup dan sama satu orang. Yang satu orang ini bener-bener manas hati, guys. Jadi ngatain Mbok D itu ada hitam di atas putih ya, guys. Kalau yang lain itu sih cuma gosip sana gosip sini, jadi Mbok D kurang begitu peduli. Tapi di sini nih ada tulisan, guys. Jadi dia kirim tulisan sama Mbok D bahwa Mbok D itu nggak punya otak, Mbok D itu apa ya, sampah gitu ya. Nah, ini ada tulisannya, guys. Tulisan itu kalau perlu diposting supaya semua orang tuh bisa baca ya. Karena Mbok D sengaja nggak hapus, guys, masih ada. Jadi sebenarnya kalau kita lagi tidak suka sama seseorang atau kita lagi jengkel gitu ya, belajar sabar, guys. Jadi jangan keburu-buru nafsu, langsung ngata-ngatain kayak apa gitu ya. Apalagi kalau berbentuk tulisan gitu, guys. Malu, guys. Karena kalau suatu hari ketemu kita di dunia real, atau kita nggak tahu kita nih hidup di planet yang sama, guys. Kita nggak tahu kalau suatu saat ketemu, jadi malu gitu loh. Ngata-ngatain sampai seperti itu gitu ya. Pertanyaannya, emangnya Mbok D itu merugikan apa gitu kan? Kalaupun toh Mbok D itu salah ngomong, itu lumrah, guys. Setiap kita tuh pasti pernah salah ngomong ya. Jadi nggak usah merasa nggak pernah salah gitu loh ya. Oke, guys, ini cuplikan daripada keluhan Mbok D. Tapi ya aslinya Mbok D itu cuma mau kasih tahu nih lagi hujan, makanya Mbok D ngevlog sekalian curhat. Belum berhenti, guys, itu masih deres tuh. Suaranya pasti denger kan, kelotok tuh. Tuh. Jadi masih deres. Tuh di luar. Mbok D tapi nggak tahan di sini lama-lama, guys, karena Mbok D capek juga sih. Mbok D pengen istirahat di atas, buka sepatu, buka kaos kaki,
buka semua guys, ganti baju gitu loh maksudnya. Nah baru Mbok De nyantai gitu. Kalau begini kan Mbok De belum nyantai, sepatu masih dipakai semua masih, aduh bawaannya capek gitu guys. Tapi kayaknya nih sekarang Mbok De harus lari. Oh dibully meneh, lemu ngono kok lari. Loh jangan salah guys, ada loh orang lemu yang lincah, namanya LL, lemu dan lincah. Gitu guys. Ya wes guys, ini ketoknya aku memang harus jalan, karena kalau aku tungguin aku nggak tahu kapan berhentinya, karena makin lama kan makin deres aku lihat. Tuh nanti kalau nggak berhenti, belum lagi nih Mbok De harus buang air kecil, jadi kalau di sini terus bisa ngompol nanti. Aduh, beginilah guys cerita daripada Mbok De yang dari dulu sampai sekarang masih nguli, tapi ngulinya saat ini naik Mercy guys, jadi bukan nguli yang ecek-ecek gitu loh. Jadi bukan ecek-ecek yang aduh bagaimana guys. Ini semuanya perjuangan Mbok De. Ada yang waktu itu bilang perjuangan terong katanya. Itu juga tidak benar. Mbok De tidak pernah berjuang untuk terong. Nah, karena itu memang penting juga, tapi bukan di situ Mbok De. Ya. Asal tahu aja guys ya. Jadi meremehkan orang itu bisa terjadi ke diri kita sendiri. Jadi ingat itu ya, apa yang kita tanam pasti kita akan tuai, dan kita aminkan saja guys, positif maupun negatif begitu. Oke guys, ini hujannya makin deres. Ini suwe-suwe Mbok De malah nggak masuk rumah ini. Oke guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Tetap semangat menghadapi kehidupan apapun yang kita hadapi, tetap semangat. Lihat ke depan terus guys. Usahakan kalau kita berjalan jangan lihat ke belakang. Boleh lihat ke belakang secepatnya, sepintas lalu jalan lagi. Kanan kiri boleh kita lihat, jangan sampai kita kejedot gitu ya. Tetap kita mandang ke depan, positive thinking. Artinya di sini kita boleh nengok kanan kiri, lihat situasi yang ada guys, kita lihat situasi yang ada dan nengok masa lalu kita boleh mengingat, tapi bukan berarti kita tuh apa ya, mengingat-ingat masa lalu nggak maju ke depan, patah hati. Nah itu jangan guys, kita harus semangat menghadapi hidup yang sangat-sangat saat ini luar biasa susahnya gitu loh. Oke guys, itu pesan daripada Mbok De. Mohon maaf Mbok De ini bukan mau menggurui, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan diabaikan saja, tetapi kalau yang berkenan silahkan dipraktekkan, dan Mbok De juga senang sekali kalau apapun yang Mbok De katakan di sini tentu aja yang berkenan bisa diambil, yang enggak dibuang saja guys ya. Mbok De pun masih manusia biasa, Mbok De bisa aja salah guys ya, jadi mohon dimaafkan kalau ada kata-kata Mbok De dan curhatan Mbok De, mohon dimaafkan. Jadi Mbok De masih manusia biasa, bisa aja Mbok De itu salah gitu ya. Oke guys, terima kasih, sehat-sehat selalu guys. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum, karena senyuman itu ibadah. Oke guys, sampai di sini dulu, ketemu lagi di video berikutnya. I love you. Bye bye.